siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Taza Moniga dalam acara seputar Indonesia 3 Januari 2022. Dalam 30 menit ke depan kami akan membawakan berbagai informasi terkini dan terpercaya akan menemani aktivitas Anda siang ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Berita terkini, ada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang buka suara terkait dokumen pengajuan KTP-nya yang viral di media sosial karena dijadikan bungkus gorengan. Berikut informasinya. Susi menyebut hal seperti ini sering terjadi. Ia mengaku bingung harus mengadu kemana masalah tersebut. Diketahui dokumen yang terdapat foto Susi Pujiastuti dengan 2 gorengan bakwan di atasnya ini viral di media sosial Twitter. Dokumen tersebut menampilkan permohonan pembuatan KTP Susi Pujiastuti di kantor Kecamatan Pangandaran. Selain itu, Dirjen Dukcapil Zudan Akrif Fakrullah sudah menjelaskan soal viral dokumen Susi ini. Dokumen tersebut katanya harus dipegang yang bersangkutan setelah diberikan Dukcapil terkait. Zudan mengatakan pada prinsipnya dokumen yang ada nik dan nokaka harus disimpan dengan baik. Lebih lanjut, Camat Pangandaran Yadi Setiadi akan menelusurinya. Yadi menegaskan pihaknya akan segera melakukan briefing terkait permasalahan ini. Intinya mencari tahu mengapa dokumen dengan kop surat Kecamatan Pangandaran itu bisa jadi bungkus gorengan. Berita selanjutnya, ada polisi yang memburu 17 pelaku yang diduga memperkosa remaja 14 tahun di Bandung, Jawa Barat. Itu dilakukan seusai kepolisian menangkap dan juga menahan 3 tersangka dalam kasus tersebut. Berikut informasi lengkapnya. Polisi memburu 17 pelaku yang diduga memperkosa remaja berusia 14 tahun di Bandung, Jawa Barat. Itu dilakukan usai kepolisian menangkap dan menahan 3 tersangka dalam kasus tersebut. Saat ini kepolisian tengah memburu 17 pelaku pemerkosaan remaja 14 tahun di Bandung usai menahan 3 tersangka berinisial SP 16 tahun, IM 18 tahun dan MS 18 tahun. Kapolrestabes Bandung, Kombes Aswin Sipayung pada Rabu 29 Desember 2021 mengatakan ada 17 pelaku lagi yang akan dilakukan penangkapan dan saat ini sedang dilakukan pengejaran. Pihaknya juga akan membentuk tim khusus yang dipimpin Aswin langsung untuk memburu belasan pelaku lainnya. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda iklan ini. Tetaplah bersama kami di seputar berita Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di seputar berita Indonesia. Informasi terbaru, saudara, di Reskrim Polda Metro Jaya akhirnya menahan Dr. Richard Lee. Penahanan itu dilakukan terkait kasus pencurian data atau akses ilegal. Berikut penjelasan lengkapnya. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menahan tersangka Dr. Richard Lee terkait kasus pencurian data atau akses ilegal. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, saat dikonfirmasi pada Senin 27 Desember 2021. Sementara itu, kasus di cyber di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, Kompol Rohpat Richard Maheno, secara terpisah mengatakan berkas perkara Dr. Richard Lee, kasus dugaan illegal akses telah dinyatakan lengkap. Sehingga pihaknya telah memanggil tersangka untuk proses pelimpahan kejaksaan. Kendati demikian, Rohpat tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penangkapan pada Dr. Richard Lee. Diketahui terhadap Dr. Richard Lee sempat diamankan di rumahnya meskipun akhirnya dibebaskan. Berita selanjutnya, ada bocah kelas 4 SD yang viral di media sosial berjualan gambar hasil karyanya sendiri di e-commerce. Ia menjualnya dengan harga Rp2.000. Aksinya pun menuai pujian dari warganet. Berikut informasi.
Adapun jagat raya media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh seorang bocah kelas 4 SD. Bocah tersebut menuai pujian dari netizen lantaran telah memiliki bisnis sendiri. Ia bahkan memasarkan produknya melalui e-commerce. Produk yang dijual oleh bocah tersebut cukup menarik. Ia menjual gambar hasil karyanya sendiri. Kisah mengenai bocah kelas 4 SD itu diunggah oleh pengguna Twitter @rahmada. Akun @rahmada turut mengunggah laman online shop dari bocah tersebut bernama toko_gambar. Adapun terlihat jumlah gambar yang dijual mulai dari gambar gunung, bintang, lumba-lumba, kumbang hingga kucing. Gambar-gambar tersebut dijual dengan harga yang terjangkau, yakni kisaran Rp2.000 hingga Rp4.000. Berita menghebohkan selanjutnya datang dari Aaron Ashab yang mengungkapkan perlakuan kasar yang kerap dilakukan sang kakak Habibie Ashab. Dalam unggahan di Instagram Stories-nya, Aaron Ashab mengaku dipukuli selama 15 tahun. Berikut informasi lengkapnya. Sayangnya orang tua Aaron Ashab tidak percaya jika dirinya menjadi korban kekerasan kakaknya sendiri. Oleh karena itu, Aaron Ashab mau tidak mau melawan saat dirinya berusia 15 tahun. Ketika tubuhnya lebih tinggi dari sang kakak, ia pernah memukul balik Habibie Ashab. Mantan kekasih dari Kimberly Ryder ini juga menyebut Habibie Ashab terlalu banyak dikabulkan permintaannya oleh orang tua mereka. Salah satu contohnya adalah soal pendidikan. Habibie Ashab disebut diizinkan untuk menempuh perguruan tinggi di Amerika Serikat. Padahal di Indonesia ia sudah 2 kali di drop out. Adapun yang membekas di tubuh Aaron Ashab bukan cuma luka lebam pukulan saja. Ia juga menyebut trauma mendalam pun dirasakannya. Sekarang kita beralih ke kabar pemerkosaan anak di bawah umur. Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat atau LPA Jabar mengecam pihak sekolah yang mengeluarkan anak korban pemerkosaan Heri Irawan. Dari institusi pendidikan, manajer program LPA Jabar, Dianawati menegaskan, pendidikan merupakan hak anak yang wajib terpenuhi tanpa terkecuali. Berikut informasi lengkapnya. Seharusnya, ujar Diana, sekolah berperan sebagai pelindung dan pengayom anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Terkait anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena alasan korban pemerkosaan pun sedianya tidak pernah berharap nasib buruk itu menimpa kepadanya. Sampai saat ini, LPA Jabar terus melakukan advokasi agar anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan tetap melanjutkan pendidikannya sebelumnya. Ketua Forum Bunda Anak Jabar, Aratia Kamil, mengungkapkan dari 12 santriwati yang menjadi korban, 5 diantaranya belum sekolah. Dan ada 3 korban lainnya dikeluarkan dari sekolah karena diketahui telah memiliki anak. Berita terakhir datang dari bocah viral 16 tahun yang melakukan penipuan dengan menjual album K-pop. Kasus yang menyebabkan kerugian hingga capai 43 juta rupiah itu viral setelah sebuah akun membagikan kasus penipuan tersebut ke media sosial. Berikut informasi lengkapnya. Seorang bocah berusia 16 tahun berinisial N diduga melakukan penipuan album K-pop yang total kerugiannya mencapai 43 juta rupiah. Sebuah akun Twitter membeberkan kronologi penipuan tersebut dan viral di media sosial. Pemilik akun @gigi_jumil yang mengaku bernama Scarlett tersebut mengatakan sebagai salah satu korban dari N. Tidak hanya sendiri, korban penipuan bocah remaja tersebut diduga mencapai puluhan orang. Dari keterangan Scarlett, di cuitannya ada 3 grup di aplikasi Line yang dibuat oleh pelaku. Berisikan anggota pembeli album K-pop dengan jumlah kerugian yang berbeda-beda. Ia menuturkan pada grup 3, total korbannya 53 orang, lebih banyak daripada sebelumnya. Dan tidak hanya orang Indonesia, namun orang luar negeri yang juga terkena.
Sekian berita hari ini. Saya Taza Monica, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.